Bayangkan suatu hari, kamu bangun pagi dan menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu pertanyakan. Sesuatu yang sangat halus, tapi diam-diam mengendalikan banyak keputusan dalam hidupmu. Cara kamu berbicara, semua itu seringkali tidak benar-benar berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari satu dorongan yang hampir semua manusia miliki sejak kecil. Keinginan untuk disetujui oleh orang lain. Cerita ini dimulai dari seorang pria bernama Raka. Ia bukan orang yang aneh, bukan juga seseorang yang luar biasa terkenal atau sukses. Ia hanya pria biasa yang hidup seperti kebanyakan orang. Ia bekerja, memiliki teman, bergaul, dan mencoba menjadi orang yang menyenangkan bagi semua orang di sekitarnya. Tapi suatu malam, ketika ia pulang kerja dan duduk sendirian di kamarnya yang sunyi, ia menyadari sesuatu yang membuat pikirannya tidak tenang. Ia merasa lelah, bukan lelah karena pekerjaan. Selama bertahun-tahun, tanpa sadar, Raka selalu mencari validasi sosial. Ketika ia berbicara dalam sebuah percakapan, ia sering memikirkan apakah orang lain akan menyukai pendapatnya. Ketika ia mengunggah sesuatu di media sosial, ia memperhatikan jumlah like dan komentar. Ketika ia membuat keputusan kecil dalam hidupnya, ia sering bertanya-tanya dalam hati apakah orang lain akan menyetujuinya. Dan semakin lama ia menjalani hidup seperti itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Seolah-olah ia sedang memainkan peran dalam sebuah pertunjukan, bukan benar-benar hidup sebagai dirinya sendiri. Malam itu ia membaca sebuah kutipan dari filosofi Stoik yang berbunyi, sederhana namun sangat tajam. Jika kamu hidup untuk mendapatkan persetujuan semua orang, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu seperti menancap di kepalanya. Ia membacanya berulang kali, dan perlahan sebuah keputusan mulai muncul dalam pikirannya. Sebuah eksperimen yang mungkin terdengar sederhana. Ia memutuskan bahwa selama 30 hari ke depan, ia akan berhenti mencari persetujuan orang lain. Ia tidak akan mencoba membuat semua orang menyukainya. Ia tidak akan terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Ia hanya akan mencoba hidup berdasarkan prinsip yang ia yakini benar. Biasanya ketika Raka berbicara dengan teman-temannya, ia sering menyesuaikan pendapatnya agar tidak terlalu berbeda dengan mereka. Tapi hari itu, ia mencoba jujur terhadap pikirannya sendiri. Ketika seseorang bertanya pendapatnya tentang sesuatu, ia menjawab dengan tenang, tanpa mencoba membuat jawabannya terdengar lebih aman. Awalnya percakapan terasa sedikit canggung. Ada beberapa detik keheningan yang biasanya tidak pernah terjadi. Tapi Raka hanya tetap tenang. Ia tidak mencoba memperbaiki suasana dengan bercanda atau mengubah topik. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Hari ketiga eksperimen membawa perubahan kecil yang mulai terasa. Salah satu temannya mengatakan bahwa Raka terlihat berbeda. Tidak terlalu banyak bercanda seperti biasanya. Raka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia sedang mencoba lebih fokus pada hal-hal yang penting baginya. Temannya terlihat sedikit bingung. Tapi percakapan itu tetap berjalan. Di dalam hatinya Raka menyadari bahwa ketika ia berhenti mencoba terlalu keras untuk disukai, beberapa orang mulai merasa ada jarak yang berbeda. Dan itu adalah bagian dari eksperimen ini. Hari kelima menjadi momen di mana konflik pertama muncul. Di kantor, Raka menolak sebuah permintaan yang biasanya akan ia terima tanpa berpikir panjang. Bukan karena ia ingin bersikap egois, tapi karena ia tahu bahwa menerima permintaan itu akan membuatnya harus mengorbankan waktu yang sebenarnya ia butuhkan untuk pekerjaannya sendiri. Rekan kerjanya terlihat sedikit kesal. Ia berkata, "Kamu biasanya tidak seperti ini." Kalimat itu membuat ruangan terasa sedikit tegang. Tapi Raka tetap tenang. Ia menjelaskan dengan sederhana bahwa kali ini ia perlu fokus pada tanggung jawabnya sendiri. Percakapan itu tidak berlangsung lama. Tapi ketika Raka kembali ke meja kerjanya, ia merasakan sesuatu yang baru. Perasaan aneh yang campuran antara gugup dan bebas. Hari ke-10 adalah titik di mana eksperimen ini
mulai mengubah cara Raka melihat dunia. Ia mulai menyadari bahwa banyak interaksi sosial sebenarnya dipenuhi oleh permainan kecil untuk mendapatkan persetujuan. Orang-orang sering tertawa pada hal yang sebenarnya tidak terlalu lucu. Mereka sering menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak mereka yakini. Mereka sering mengatakan ya, padahal mereka ingin mengatakan tidak. Ketika Raka berhenti melakukan hal-hal itu, ia mulai melihat dunia dengan lebih jelas. Dan semakin ia melihatnya, semakin ia menyadari bahwa hidup tanpa terus-menerus mencari validasi sosial terasa jauh lebih ringan. Namun eksperimen ini juga membawa tantangan yang tidak kecil. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa Raka terlihat berubah. Ada yang mengatakan ia menjadi lebih dingin. Bahkan ada yang bercanda bahwa ia sedang mencoba menjadi orang misterius. Raka mendengar semua komentar itu tanpa mencoba membela dirinya. Ia hanya mendengarkan karena ia tahu bahwa perubahan selalu terlihat aneh bagi orang yang terbiasa melihat kita dengan cara yang lama. Hari ke-15 menjadi titik tengah eksperimen, dan di titik ini, sesuatu yang sangat menarik mulai terjadi. Orang-orang yang awalnya merasa Raka berubah, mulai memperlakukannya dengan cara yang sedikit berbeda. Mereka mulai lebih menghargai pendapatnya ketika ia berbicara. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai orang yang selalu setuju dengan semua hal. Dan tanpa disadari, kehadiran Raka dalam percakapan terasa memiliki bobot yang lebih besar. Ia tidak lagi berbicara terlalu banyak. Hari ke-20 membawa pengalaman yang lebih dalam lagi. Raka mulai menyadari bahwa kebebasan terbesar dalam hidup bukanlah memiliki banyak uang atau status sosial, tapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut terhadap penilaian orang lain. Ketika ia berhenti mencoba menyenangkan semua orang, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan dalam dirinya sendiri. Hari ke-25 menjadi titik di mana eksperimen ini terasa seperti bagian dari identitas barunya. Ia tidak lagi harus mengingat bahwa ia sedang melakukan eksperimen. Semua terasa alami. Ia mengatakan apa yang perlu ia katakan. Ia mendengarkan orang lain tanpa merasa perlu selalu mendapatkan persetujuan mereka. Akhirnya, hari ke-30 tiba. Raka duduk di sebuah taman kecil pada sore hari, sambil melihat matahari mulai tenggelam. Ia membuka buku catatan yang selama ini ia gunakan untuk menulis perjalanan eksperimennya. Ketika ia membaca kembali catatan dari hari pertama, ia tersenyum kecil. Ia menyadari bahwa perubahan terbesar bukanlah bagaimana orang lain melihatnya, tapi bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Di halaman terakhir jurnalnya, ia menulis satu kalimat sederhana: ketika kamu berhenti mencari persetujuan orang lain, kamu akhirnya menemukan persetujuan dari dirimu sendiri. Dan di saat itu, Raka memahami sesuatu yang sangat dalam. Hidup tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sebagai pertunjukan yang terus-menerus mencari tepuk tangan. Hidup seharusnya dijalani dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari eksperimen ini. Dunia akan selalu memiliki pendapat tentang siapa kamu seharusnya menjadi, tapi pada akhirnya, satu-satunya suara yang benar-benar harus kamu dengarkan adalah suara yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu memiliki keberanian untuk hidup tanpa terus-menerus mencari validasi dari orang lain, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Kamu tidak hanya menjadi lebih bebas, tapi justru menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.